Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira Meida, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin bicarakan tentang suatu kasus yang sedang beredar, yang terutama di kalangan para siswa atau para peserta didik. Membahas tentang peserta didik ataupun siswa, bagi saya sekolah itu adalah suatu tempat teraman maupun ternyaman bagi seorang siswa untuk mereka berekspresi, berpartisipasi dan berkolaborasi dengan individu-individu lainnya melalui pendidikan. Namun, stigma pendidikan yang bisa dibilang sekolah itu suatu tempat ternyaman bagi seorang peserta didik mulai bergeser, disebabkan karena lingkungan suatu lingkungan peserta didik atau lingkungan siswa tersebut mulai adanya suatu kasus-kasus kekerasan. Kekerasan yang saya maksud di sini bukan hanya kekerasan di antara siswa sesamanya, namun ada juga kekerasan di antara guru dan dengan seorang murid. Bisa kita lihat di era zaman sekarang ini ada banyak percecokan di antara seorang guru dengan seorang siswa. Mungkin itu penyebab dari sebuah emosional dari guru sehingga terjadilah suatu kekerasan fisik terhadap seorang siswa. Jadi di sini selain saya membicarakan tentang suatu kasus kekerasan itu, saya juga ingin membicarakan tentang bagaimana upaya kita dalam mengatasi atau menandatangani suatu kasus kekerasan tersebut. Jadi yang saya dapat di sini ada 4 upaya untuk menandatangani suatu kasus kekerasan tersebut. Yang pertamanya adalah menanamkan nilai-nilai positif. Seorang guru itu ya sebagai panutan terbaik untuk siswanya. Oleh karena itu, seorang guru harus mengajarkan nilai-nilai positif seperti sifat toleransi, kerjasama, sifat keagamaan, dan solidaritas yang tinggi, sehingga siswa tersebut mampu mempekakan atau mengeluarkan rasa kepeduliannya terhadap fenomena yang ada di luar dirinya sendiri. Kedua adalah memberikan suatu pemahaman tentang konflik dan cara mengatasinya. Bapak dan ibu guru ini juga harus bisa memberikan suatu contoh konflik dan cara-cara positif untuk mengatasi konflik tersebut, dan menjelaskan terhadap siswa jikalau cara-cara positif itu mampu menenangkan suatu permasalahan dan tidak semuanya konflik-konflik itu diselesaikan dengan secara kekerasan. Ketiga ialah melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Bapak dan ibu guru juga bisa melibatkan seorang orang tua wali atau seorang orang tua siswa agar terlibat dalam kasus pembelajarannya ini. Hal yang pertamanya untuk mengetahui perilaku ataupun sikap seorang anak itu, bagaimana sikap keseharian dia, dan mampu bekerja sama dengan seorang orang tua untuk mencegah perilaku kekerasan dari sang anak. Yang keempat adalah melakukan pendekatan individual dengan siswa yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan. Bapak dan ibu guru harus mampu mengidentifikasikan seorang siswa yang mungkin berpotensi untuk melakukan suatu kekerasan. Dalam hal ini, seorang guru itu juga harus peka terhadap perubahan siswa ataupun perilaku siswa yang hendak melakukan kekerasan, dan terutamanya itu ialah terdapat pada siswa-siswa yang mudah marah, agresif tentang lingkungan ataupun cepat risih kepada teman-temannya. Ini yang dapat saya bicarakan tentang suatu kasus kekerasan dan bagaimana cara seorang guru dalam mengatasi perilaku siswa yang mungkin ingin melakukan suatu kekerasan ataupun terdapat dalam diri pribadinya sifat-sifat kekerasan. Di sini saya juga menyimpulkan suatu pembahasan. Kalau ada suatu konflik ataupun suatu permasalahan, lebih baiknya tidak dilakukan dengan suatu kekerasan, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Cari cara-cara positif untuk mengatasinya agar masalah selesai dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.